Oke, selamat sore buat Anda pecinta Calcar Medan. Ya, ketemu lagi dengan saya Iman Data di 061 MDN. Ya, suka-suka kami mau cakap. Itu dia tagline di saya. Karena Medan kan terkenal harus banyak-banyak cara, ya kan, berbalas pantun tapi tetap sopan. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada anak muda Kici ya. Beberapa kesempatan sempat ngobrol dengan beliau ya. Udah kenal sebenarnya kalian lah, dia ini adalah entrepreneur juga ya kan, kemudian juga wawasannya luas. Kalau Anda lihat media sosialnya, public speakingnya juga cihuy lah, kelihatan memang orang pintar. Dan terlihat sebelum dia ngomong juga sudah tahu bahwa saya pintar. Dari mana? Dari beliau menggunakan kacamata. Langsung saja dia jawab, Pak Diam. Waduh Bang, sebelumnya kita masuk ke perbincangan yang akan short ini, saya mau nanya, Andi Ahmad itu kan jujur itu pesepak bola Singapura. Nah, kenapa nama orang Singapura dipakai oleh papa mama bang? Karena kebetulan orang tua juga mantan pemain sepak bola kan. Iya, orang tua dulu pemain Harimau Tapanuli, Sabda Gandaruan. Jadi pernah ada singgungan lah bertanding lawan Andi Ahmad gitu. Jadi dia terinspirasi kalau anaknya nanti bisa jadi pemain bola ya kan. Banyak yang dia berkata lain ya, yang lain lah, tapi tetap di bola gitu. Jadi memang karena beliau itu Harimau Tapanuli atau beliau di Singapura atau yang di Belanda sih ketika ketemu masih di kebetulan Harimau Tapanuli itu sering tur juga. Bersinggungannya nggak tahu pas di mana, tapi alasannya itu ya. Karena kan dia juga kalau kita baca historinya pemain salah satu pemain Asia Tenggara yang cukup cihu sampai ke Eropa, Liga Belanda itu. Ini apa sih? Aku paling beda tuh. Kurang lupa kayaknya. Ya, legenda Singapura ya. Karena juga di Piala Tiger dulu buat gol. Kalau usia udah bisa dikatakan udah hampir selesai lah di sepak bola, tapi masih bisa merepotkan Indonesia. Sampai saat ini belum pernah juara juga Indonesia. Tahun ini ya. Amin. Dengan banyaknya pemain-pemain dari Persib Bandung dan Persija kayaknya. Benar. Ya kan? Bisa main ya? Bisa ya? Harus ya. Kan masih di FIFA Wednesday tahun ini. Siap. Oke, jadi itu sedikit lah bang. Akhirnya nggak jadi pemain sepak bola, tapi sempat di siswa atau sih? Dulu kalau karir amatir terakhir kali di PSK USU waktu playoff Liga Nusantara di Jepara kemarin. Sampai sana? Iya. Itu sama siapa sih bang? Di USU? Pelatihnya siapa? Pelatihnya kebetulan orang tua sendiri ya. Kan Coach Sabda Gandaruan yang ngelatih kemarin, jadi berangkat juga. Gitu. Sebelumnya di PS Tasbi, di TGN juga. Umur berapa dong yakin kayaknya ini nggak jalan tuh? Sebenarnya kalau bukan faktor umur juga sih bang, karena udah kuliah di USU kemarin, jadi nggak bisa nih beriringan antara akademik sama olahraga sama sepak bola. Jadi ya akhirnya mengurungkan niat untuk fokus ke sepak bola lagi, jadi ya fokus di akademis dan usaha tadi. Jurusan apa sih? Pertanian bang. Gitu ya. Yang tamat bang ya? Tamat pertanian, bang Apis nggak tamat. Pertanian juga nih USU. Benar. Jadi kami bertiga nggak USU ya. Kalau saya samping beliau Isito. Tapi sebelumnya juga kita tahu nih ya, yang kami minumnya adalah dari Good Thing Coffee. Terima kasih banyak SDW. Dan macam Bang Roy. Terima kasih banyak Bang Roy. Bang Roy Firmansyah, namanya pun ada pemain sepak bola ya, Andi Firmansyah saudara ya. Kasih banyak bang, kopinya kali bang Gay. Kalau mau sih, aku lagi minum yang ini nih bang, banyak kopi dari tadi. Iya. Kalau aku masih 12 tadi. Pertanian tapi lolos bang ya, tapi tamat ya. Alhamdulillah tamat bang, walaupun injury tadi juga lah, versi time. Jadi hampir 8-7 tahun ya. Pas di 6 tahun, 12 semester. 12 semester, siap. Di pertanian juga sana kan? Agribisnis. Masih ada kaitannya lah ya sekarang. Nah, balik lagi nih bang. Abang kira buat Jills, ya. Kita butuh tahu sejarah nama juga. Kenapa memilih Jills? Kemudian kan kayak tadi bang, pasti ada nih filosofi apa sih Jills ini sebenarnya? Kebetulan yang ketemu dulu itu bentuk logonya, Z itu. Oke. Terus karena Zoro dulu nggak? Nggak juga sih. Kira itu. Zeus. Bukan Zeus yang macam-macam yang sering anda pakai ya? Ada obat anda. Enggak.
Kalau banyak ketemu duluan, terus coba cari di kamus bahasa Inggris kebetulan. Dari kata Z itu apa sih yang keren? Ketemu tuh Zil, ZAL, itu artinya semangat. Oh, Ya aku tambahin S aja jadi kayak makin banyak semangatnya gitu. Oke. Itulah sejarah nama Zil tadi. Terus juga Z juga awalnya Z ya. Ya, kayaknya harus dijadikan buku keren tuh huruf Z. Belum ada juga ya. Saat itu belum ada. Belum ada ya. Ya. Terus kalau berapa sih tuh jelas ini akhirnya berdiri? Untuk berdiri pertama itu di 2016. Jadi tahun ini tahun 10 lah Bang Zils. Episode 1 dekade bersama Jils sih. Sudah berapa orang Sumatera Utara yang pakai Jils? Bahkan keluar biasanya juga SDS itu sedang di liga profesional itu sudah pakai Jils juga. Bisa dikatakan Jils ini sudah melompat ke nasional. Itu awalnya gimana tuh kok bisa akhirnya ke tim Deli Serdang? Kebetulan karena domisiliasi juga di Serdang, aku nyari orang. Kebetulan aku di daerah Sunggal kan, di Serdang. Kebetulan juga ada temen sih awalnya yang merekomendasikan sama kitmannya BSDS. Itu masih ya? Bukan Bang Sutrisno namanya. Oh, Bang Sutris. Ya. Yes, jadi kebetulan saat mereka di Liga 3 kemarin, ya kita tahu sendiri lah kalau Liga 3 yang sekarang Liga 4 itu kan apa ya Bang, untuk kerjasama dengan aparel itu masih awam gitu Bang. Jadi yang dicari itu vendor. Nah kebetulan ketemunya sama aku, ya udah coba diskusi jalan dan akhirnya cocok. Jadi lanjut terus sampai akhirnya ke Liga 3 sampai ke Liga 2. Liga 2. Sih. Lebih ke pride aja sih gitu. Kebanggaan aja Bisa yang main gitu ya. Sedang main. Siap. Kenapa nggak ke BSMS pada itu? Kan Sunggal juga lah. Dan Sunggal ini kan enak ya. Bisa ke sama dia Ji, sama dia Mungkin lebih ke apa ya, bahasanya mawas diri lah gitu kan Bang. Jadi kayak skala yang aku punya saat itu mungkin belum memenuhi ekspektasi PSMS nanti takutnya gitu kan. Saat nanti aku bekerja sama dengan PSMS gitu kan, nanti muncul komentar lama kali nih jersey nyari. Iya. Padahal yang ini juga lama kemarin banget. Iya bola dijual lagi. Itu Iya. Tapi Bang, kan pasti ada dipakai nama lah deh. Paling laku di PSDS nama siapa ya? kalau paling laku itu Purnomo kalau ya. Iya, Dia juga ikon lokal juga. juga saat di Liga 3 dulu Rizky Katol ya. Oh, Katol. Salah satu yang paling banyak dipakai lah namanya kalau misalnya beli jersey PSDS. Begitu. Emang gue sih selama aku di PSDS udah jadi sosok ikon sih. Siap. Itu kan ratusan juta lah. Cetak baju itu. Kalau secara angka Cetak lah kita bilang. cetak, kalau cetak sampai ya Bang. Sampai ya. Iya, karena kan kita kebutuhan dari mulai jersey latihan, pertandingan, terus kayak t-shirt, jaket, semua kebutuhan yang dipakai sama fans itu ya harus kita sediain gitu. Warna sendiri gimana? Selain kuning ya, kalau kuning udah wajib. Tapi kan ada biru, aku juga suka. Itu ngobrol dulu sama Pak Cingwa mungkin ya kan? Atau memang ya inovasi dari seorang Damran sendiri? Kalau warna memang itu request dari manajemen saat itu, tapi saat di Liga 3 mereka lebih senang putih sebenarnya Bang. Karena ada 3 opsi warna saat di Liga 3, makanya jersey keduanya itu dibuat warna biru. Mungkin kalau Bang sering lewat makam sana kan kantor-kantor kedinasan semua gitu. Iya. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa warna biru gitu kan, identik sama Deli Serdangnya gitu kan ya. Siap. Oke, nah sekarang Cilang deh. Kalau mungkin kawan-kawan ya pencinta sepak bola Sumatera Utara, ini ada apa yang namanya jual sudah 10 tahun, berarti kalau udah sampai satu dekade berarti ada garansi yang diberikan dari secara kualitas maupun seperti yang Dio pakai ini ya, modelnya vintage keren. Waduh, siap. Mudah-mudahan iya. Karena saya juga nanya Pak Kisan yang jari-jari gini yang ikan ini, udah. Itu yang ada. Ini nggak pakai juga juga. Nah, kita sering sama. Saya tidak kayak mana samanya kita ya. Tapi Bang, ada menariknya Bang. Sejarah oke lah. Produk juga masih berkualitas sudah 10 tahun. Itu garansi lah.
Ada tapi tidak, abang udah mulai ngonten kan, coba Ya, menemui kami lah. Tapi konten abang itu lebih ke mungkin sekedar pertanyaan atau klub lah, menurut aku ya, izin kalau mungkin bisa banget ya, tapi ada yang mungkin ada dua sebenarnya. siap Bang. Izin ya, ya. Pertama adalah harus lo coba melihat perbandingan antara Stadion Utama Sumatera Utara ketika Piala Kemerdekaan usia 17 ramainya 25.000 penonton, mungkin 25 penonton pasti ada lah. Siap. Difference mungkin 20.000 di beberapa pertandingan itu. Tapi ketika PSMS hanya sampai paling banyak bang Bun 4.000-an kurang lebih. Menurut abang udah dapat nggak coba? Kan abang hari ini kan? Iya. Ada nggak komen yang menurut abang? Iya, kayaknya ini bener yang gue bilang kan? Komen di situ. Kalau dari komen-komen yang dibaca, kalau memang membandingkan antara timnas sama PSMS salah satunya jawaban dari netizen bilang itu karena stadion baru nih bang. Jadi masyarakat masih FOMO gitu kan, pengen tahu. Dalika usia 17 ya? Ya, nah, takut usia 17 karena kan yang pertama kali menggunakan kayaknya usia 17 baru di secara resmi kan ya, secara resmi. Jadi ya masyarakat masih FOMO gitu kan bang. Kemudian juga pertandingan timnas sendiri walaupun di kategori usia berapapun ini baru perdana di Sumatera Utara gitu. Jadi masih animonya masih tinggi karena ada label timnas di belakangnya. Kalau dari jawaban netizen sih seperti itu gitu. Kalau versi abang sendiri sebenarnya apakah memang karena itu nggak basicnya Medan gitu? SMS Medan harusnya kita di teladan nih gitu. Ya Susu kan udah ke Deli Serdang. iya, jawaban dari netizen juga sama sih, kejauhan gitu kan. Terus juga ada yang bilang tiket kemahalan, tapi alasan sebenarnya aku buat konten itu juga aku pengen menjadikan media ini buat ruang diskusi sebenarnya. Jadi aku memang pertanyaan ke netizen, kira-kira apa sih alasannya kenapa stadion sepi? Karena ya sebagai orang Sumut, orang Medan gitu kan bang, pasti mencintai PSMS lah gitu kan. Dan kita juga ingin membantu PSMS dalam kapasitas kita masing-masing. Nah saat ini mungkin yang aku bisa lakukan adalah menyuarakan bagaimana untuk mencintai PSMS lah dengan berbagai gerakan gitu. Jadi aku juga mau tahu sih gitu, apa sih sebenarnya alasan Stadion Susu itu sepi saat PSMS main gitu. Seperti itu tadi lah jawabannya gitu. Kenapa aku buat seperti itu? Karena aku melihat Persib Bandung gitu kan. Persib Bandung itu kalau misalnya dipilih antara Persib main atau timnas main, ya banyak netizen mereka Bobotoh itu bilang ya lebih pilih Persib. Berarti kan ada kecintaan yang luar biasa dari masyarakat Jawa Barat terhadap timnya. Nah, kenapa itu tidak bisa kita implementasikan di masyarakat Jawa Barat? Karena saat ini tim Liga 2 itu cuma PSMS Medan gitu kan bang. Dan juga secara sejarah tim terbaik di Sumut ya masih PSMS Medan. Itu sebenarnya alasannya bang. Tapi kalau kita bandingkan ekonomi dengan Persib, boleh nggak gini? Persib Bandung itu kan izin juga ibu berbentuk fighting ya. Karena itu identik dengan suhu ya. Iya. Nggak main primordialis. Tapi kan logikanya itu rata-rata Bandung, Sunda. Iya sudah. Kemudian di kita ini kan kita udah nanti mutali ya. Itu mutelik di Medan ya. Sudah menurut aku pengaruh nggak? Sebenarnya sih kalau dari etnis nggak ada problem sih sebenarnya karena pemain-pemain PSMS juga multi etnis sebenarnya. Salah satu bahkan ada legenda kita Wijay gitu kan. Itu India itu bukan penduduk asli Indonesia nih bahasanya gitu kan. Pendatang lah bahasanya, tapi bisa bermain di PSMS juga gitu. Jadi aku rasa etnis sih tidak terlalu berpengaruh untuk PSMS sendiri harusnya gitu. Dulu kan di tahun 2000 akhirnya sempat masuk dalam sebuah kelompok lah, supporter. Jadi pada saat itu ketua kami bilang bahwasanya pada saat itu lah ya, cuma satu loh untuk supporter. Beliau bilang gini, PSMS Medan itu adanya penontonnya ketika menang terus. Kalau aku saya juga bahwa kalau Persib Bandung kan mereka juga pernah degradasi ya. Tapi kan tetap juga animonya gila dan Persib Bandung sekali ketika liga profesional dimulai dulu masih Mandiri dan Hill itu ya. Mereka tuh ada satu-satunya tim yang nggak pakai pemain asing pada saat itu. Zamannya mungkin dan bahkan juara mereka di pertama tahun 1995 ya masalah Liga Indonesia profesional gitu. Itu gimana menurut abang? Apakah memang orang Medan tuh pengen yang menang aja, lihat menang aku datang kalah? Enggak lah.
mungkin nggak hanya orang Medan sih ya bang, hampir seluruh fanbase supporter di setiap tim, mau dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 pasti ya yang diinginkan tuh timnya menang gitu kan. Ya kalau kita lihat tragedi Kanjuruhan kemarin juga alasannya itu karena hal-hal terus sering banget. Ya memang hal yang lumrah sebenarnya ingin menang, tapi di sini yang ingin aku sampaikan itu bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap tim gitu, sumbangsi kita terhadap tim itu gimana. Kayak kita buka pola pikir kita gitu kan, kayak mendukung tim itu jangan hanya saat menang aja gitu ya, saat mereka berada di bawah kita bantu gimana biar bisa naik lagi gitu. Caranya gimana Bang? Yang paling gampang aja untuk para pencinta atau adik-adik kita lah ya, yang gensi-gensi gitu. Ya salah satu caranya ya meramaikan stadion saat pertandingan pun gitu kan. Oke. Ya gensi mungkin banyak yang pelajar gitu kan bang. Pelajar juga udah difasilitasi dengan tiket yang mungkin lebih murah daripada tiket normal, 40.000 kalau nggak salah itu bang. Ya mungkin kalau zaman aku dulu SMA gitu kan bang, SMP saat di Teladan itu ya nabung dulu gitu kan, pengen nonton di Teladan gitu. Ya sumbangsi kita itu ya minimal dengan menghadiri setiap pertandingan PSMS saat home, karena salah satu sumber pendanaan terbesar tim itu dari tiketing sebenarnya. Selain sponsor itu, sponsor mungkin sekali tekan guna sekian Udah tahu ya. tahu selesai. Tapi kan kalau misalnya dari tiketing itu kan semakin banyak yang hadir, ya pendanaan ke tim juga semakin bagus gitu kan. Kalau timnya sehat ya kita lihat lah kayak Persib gimana, kayak Persija gimana, pendanaan mereka sehat ya prestasi beriringan gitu pak. Makanya kalau kita berasumsi kayak apa ya, prestasi dulu nih baru timnya bagus, kayaknya salah sih, harus diputar lagi gitu. Mulai dari kitanya dulu, mulai dari kitanya dulu gitu, kita dukung dulu timnya ya. Kalau nanti secara finansial PSMS-nya bagus ya pasti prestasinya bagus juga tuh gitu. Jadi artinya dimulai dari beli tiket dulu nih kan, pasti minimal ya. Karena jersey mungkin kalau udah SMA harus nabung lama lah ya, karena jersey 400-an juga lebih 400-an. Kalau Bang kalau misalnya andai-andai nih SMS Abang jual berapa sih harganya? mungkin range-nya 200-an ke atas. Pada PSD kemarin sih aku jual di harga 275 sekian gitu lah, 300 lah ya bilangnya. karena jersey juga salah satu sumber dana tim juga kemarin kan. Ada konsinyasi yang dibagikan dari aparel ke tim Ya. Berapa persen itu sih? Tergantung kesepakatan nggak? tergantung kesepakatan, tapi kebetulan kemarin di PSDS itu sekitar 25% lah dari penjualan gitu. Oke. Jadi artinya oke Bang. Itu mungkin kalau yang mau nanya bisa langsung lah DM dia dijual ya, kan baik ini anak petani ya. Iya. Terus oke, pertanyaan pertama kan udah terjawab Bang. Berarti artinya Stadion Utama Sumatera Utara berbandingan untuk masuk akal juga coba-coba dari netizen. Tapi ada satu yang menggelitik juga, ada dua sebenarnya. Pertama adalah yang Abang tanyakan tentang Abang coba lempar menang Liga 4. Tapi Abang di situ ada yang ngomong juga nih. Ya, Kayaknya agak keras juga itu pernyataannya dan mungkin menjurus ke asosiasi nih. Ya kan Abang bilang ya kayak mana tim mau dapatkan duit segala macam dari bayar lagi sendiri, beban ini gitu. Kenapa Abang bisa merangkai kata-kata indah seperti itu? karena memang apa ya, saat ini Liga 4 memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Ya Abang lihat, aku mau apple juga atau gimana sebenarnya? Sebenarnya lebih ke apa ya, pengen memberikan gambaran kalau ngurus tim itu gak gampang gitu kan. Jadi karena nggak gampang, coba masyarakat yang mungkin timnya ada nih main di Liga 4, kita bilang lah kayak orang Tanjung Bali nih, main timnya TAP United atau kayak Aktagana dari Perbaungan gitu kan main. Jadi coba berikan dukungan ke tim-tim daerah gitu supaya tim ini juga bisa hidup gitu. Dengan cara ya apa, kalau mereka buat pre-order coba dibeli gitu kan. Karena kalau misalnya kita buat ini nggak ada tiketing kan Liga kan Bang. Kalau zaman dulu kan Liga dulu zaman aku masih main itu kan kita ada 5 kasta kalau nggak salah ya, divisi 3, 2, 1 utama sama ISL. Nah kalau tim divisi 3 atau divisi 2 itu kan putaran pertama dari Asprov memberikan wewenang nih ke
bisa itu Aspak atau bisa tim itu sendiri yang mau jadi tuan rumah gitu kan. Misalnya kita kayaknya 3 atau 4 tahun lalu sebelum COVID, cara kompetisi Liga 4 kalau nggak salah kayak gitu kan bang, kayak saat Karo United jadi tuan rumah, mereka main di stadion enggak, yang di apa di Karo kemarin bang, Simbisa. Apa sih Stadion di apa? Simbisa. stadion Saya Simbisa. Searching dulu. Oke, lanjut. Nanti kamu searching lagi searching. terus juga saat usul Samura. Samura Bisa. Simbisa. Laka Samura. Samura terus Tanjung Balong juga kemarin saat mereka tuan rumah juga stadion jadi berdayakan gitu kan. Jadi dengan memberdayakan stadion di masing-masing daerah kan, ekonomi di daerah tersebut juga berputar gitu kan bang. Jadi sedikit banyaknya pasti ada sumbangsi ke tim itu gitu. Tapi kan ketakutannya ketika tuan rumah si A, si B nanti larinya main mata lagi sama wasit dipegang sama tuan rumah. Benar ya, memang nggak bisa, tergantung kita sih visinya mau kemana nih, mau membuat tim-tim ini mandiri atau ya memang mau cara cepat aja gitu, putar kompetisi lolos main gitu. Ini kan Liga 4 kali ini kan diambil sama operator, sama fokus ya. Iya benar. SMS juga kok. Kalau menurut abang sendiri nih, kita mengandai-andai nih, abang yang difokus yang megang nih dapat proyeknya nih, ya kan? Yang abang lakukan apa untuk Liga 4 kita ini? Kalau Liga mungkin yang paling pertama itu branding untuk mengajak nontonnya sih sebenarnya kan bang. Ramaikan lapangan gitu, minimalnya di situ gitu. Terus juga ya kalau sebagai operator pasti mencari sponsor lah gitu kan bang. Cari sponsor. Tapi kan nggak laku nih Liga 3, Liga 4 kita. Maksud aku nggak kayak luar gitu. Ya pasti kan ada penyebabnya gitu kan bang. Kenapa tadi nggak laku? Karena kita nggak coba jualan lah bahasanya. Ya namanya orang marketing atau sales kan pasti kalau dia udah kuasai produknya dia tahu gimana cara menjualnya ke klien lah gitu. Berarti kan saat ini agak susah nih menjualnya karena mungkin apa ya, dalam pandanganku kurang dikemas atau kurang awareness saja gitu kegiatannya. Karena ya kayak aku buat kemarin kayaknya 7 hari sebelum Liga 4 baru orang notice mau ada ya, karena kalau untuk owner tim ya pasti udah ngikutin lah, pasti udah tahu. Tapi kan kalau untuk masyarakat pecinta sepak bola, kalau nggak dikasih tahu gitu kan, kalau nggak masih pemberitaannya ya nggak tahu ada kompetisi itu gitu.